Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum acara dimulai, aku ada pantun nih buat peserta webinar hari ini. Pergi ke pasar bersama mantan. Mantan tampan terlihat rupawan. Salam manis, hai kalian. Saya di sini hendak berkenalan. Perkenalkan, nama saya Cindy Priscilia, selaku Master of Ceremony dalam acara webinar hari ini yang mengusung tema How to Build Personal Branding from Public Speaking. Baiklah, tanpa berlama-lama, berikut saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan CV moderator. Yang kelima, pemaparan materi oleh pembicara dan sesi tanya-jawab. Yang keenam, door prize. Dan yang terakhir, penutupan. Baiklah, untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah agar acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar sekaligus Ketua Duta Stay Indonesia Jakarta, Akbar Manggala Putra, mahasiswa S1 Manajemen Stay Indonesia Jakarta. Kepada Saudara Akbar Manggala Putra, dipersilakan. Baik, terima kasih Priscil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Kaisar Akhir, SIK MSc MIA, selaku Kepala Stay Inovatif, dan yang saya hormati Kak Nugroho selaku narasumber pada hari ini, dan Kak Siti Sarah Wulansari yang juga sebagai narasumber di hari ini, dan serta teman-teman para peserta yang ada di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul walaupun secara virtual seperti saat ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Bapak Kaisar Akhir yang sudah membantu kegiatan pada hari ini, kemudian pada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya walaupun di tengah kesibukannya di hari Sabtu ini masih menyempatkan hadir untuk mengisi, dan sama-sama kita belajar nantinya tentang bagaimana memulai public speaking dan membangun personal branding, di mana kedua hal tersebut sangat diperlukan apalagi di era seperti saat ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada
UKM-UKM, dan yang lainnya yang sudah membantu mempublikasi kegiatan kami pada hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya banyak manfaat nantinya yang bisa kita dapatkan sama-sama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Akbar Manggala Putra atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Stay Innovative Center sekaligus Pembina Duta Stay Indonesia Jakarta, Bapak Kaisar Akhir, SIK, MSc MBA. Kepada Bapak Kaisar, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Prisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Pagi-pagi harus semangat nih, ya. Jangan sampai pagi-pagi udah lemes. Apalagi kita mau bicara tentang public speaking. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat rahmatnya kita dapat kumpul dalam acara webinar yang membahas tentang public speaking untuk personal branding pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Panitia, yaitu Ketua Duta Stay, Saudara Akbar Manggala Putra, kemudian juga para narasumber, Saudara Sigit Nugroho, dan juga Saudari Siti Sarah Hulansari, yang juga merupakan Duta Stay Angkatan yang pertama. Teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi Stay yang saya banggakan, kesempatan webinar ini merupakan kesempatan yang berharga untuk kalian belajar bagaimana nanti untuk public speaking dan juga personal branding. Dan program ini merupakan program bagian dari Stay Innovation and Counseling Center, di mana kami dari pihak kampus menginginkan agar mahasiswa-mahasiswa Stay dapat berani berbicara depan umum, dapat membranding dirinya, dan dapat menjadi duta-duta Stay yang akan datang, angkatan berikutnya, seperti itu. Nah, jadi setelah ini, teman-teman silahkan, jangan lupa setelah dapat ilmunya, setelah dapat pengalaman yang akan dibagikan oleh Kak Sarah sebagai duta, dan juga Kak Sigit Nugroho yang akan nanti berbagi ilmunya bagaimana tentang public speaking, jangan lupa ya nanti daftar sebagai duta Stay. Karena nanti sebagai duta Stay, teman-teman semua akan mendapatkan pengalaman yang berharga dan juga fasilitas yang lebih daripada mahasiswa yang lain. Misalnya nanti teman-teman yang jadi duta akan mendapatkan jas duta, ya beda sama almaternya mahasiswa yang lain. Jas duta lebih keren, ya. Nah, kemudian juga nanti teman-teman akan dilibatkan dalam kegiatan promosi, dalam kegiatan sosialisasi kampus, ya. Kemudian misalnya menerima tamu di kampus, yang mana itu tidak didapatkan oleh mahasiswa yang bukan duta Stay. Terus juga teman-teman akan banyak sekali mendapatkan kesempatan sebagai pembawa acara, kegiatan-kegiatan kampus nantinya, dan lain-lain. Yang tentunya ini akan menjadi nilai tambah teman-teman nanti ketika setelah lulus kuliah. Ya, teman-teman akan memiliki sertifikat dan juga bagaimana teman-teman nanti sebagai duta akan juga lebih punya peluang untuk relasi ya jejaring lebih luas dibandingkan yang bukan duta. Nah, jadi saya sangat mendorong teman-teman semua nanti setelah mengikuti webinar ini, ya jangan lupa untuk mendaftar sebagai duta Stay. Teman-teman akan mendapatkan pengalaman, tambahan keterampilan, kemudian juga relasi, serta tentunya sertifikat dan juga fasilitas lainnya. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Sekali lagi jangan lupa daftar dan semangat menjadi duta Stay angkatan berikutnya. Sekian sambutan dari saya. Akhir kata, sebelum saya tutup, saya ingin membuka secara resmi kegiatan webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan ini saya buka secara resmi webinar pelatihan tentang how to build personal branding for by public speaking ya. Jadi bagaimana membangun personal branding kita dengan public speaking. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Stay Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih kepada Bapak Kaisar atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita yang luar biasa yaitu Debbie Arianti. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Debbie Arianti. Debbie Arianti, tempat lahirnya di Tegal, tanggal lahir 27 April tahun 2000. Moto hidupnya, usaha adalah jembatan kesuksesan dan kesabaran adalah kunci sukses menyeberanginya. Untuk pendidikannya, MI Asyafiyah tahun 2006 sampai tahun 2012. SMP Negeri 1 Dukuh Waru tahun 2012 sampai 2015, SMK Negeri 1 Selawi tahun 2015 sampai 2018, dan sekarang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 2018 sampai sekarang. Untuk organisasinya, Kak Debbie pernah menjabat di Palang Merah Remaja atau PMR pada tahun 2013 sampai tahun 2015, menjabat juga di Remaja Masjid IPNU atau IPNU tahun 2011 sampai 2018, di UKMJ Akuntansi tahun 2018 sampai 2019, dan sebagai Duta Stay pada tahun 2020 sampai sekarang. Oke, selamat pagi nih Kak Debbie, apa kabarnya Kak? Halo, selamat pagi, baik banget kabar aku hari Gimana ini. nih, Aku excited banget buat acara hari ini. Okay. Kamu apa kabar? Aku baik juga Kak. Dong. Ya, oke deh. Mungkin kita bisa mulai ya untuk sesi pemaparan materinya. Makasih banyak ya Prisil udah jadi MC yang luar biasa hari ini. Oh iya Kak, sebelumnya aku juga mau ingetin dulu ke partisipan hari ini, kalau di akhir acara akan ada door prize untuk 2 penanya terbaik ya, jadi jangan lupa untuk diperhatikan dengan seksama ya. Baik, silahkan ya Kak Debbie untuk diambil alih. Adalah pembicara kita yang luar biasa, pembicara satu kita, yaitu Kak Sigit Nugroho, S.Ikom M.Ikom. Wah, luar biasa banget nih, udah punya 2 gelar nih, pasti sebentar lagi bakal ada 3 gelar lagi menjadi S3. Oke, beliau merupakan Humas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Profil pribadi, beliau merupakan anak laki dari pasangan suami istri Bapak Sunardi dan Ibu Sukasni yang lahir pada 26 Juli 1996 di Jakarta dan diberi nama Sigit Nugroho. Wah, sangat unik ya nih Kak, dicantumkan nih anaknya siapa. Kemudian beliau itu beralamat di Jalan Marzuki, RT 10 RW 1 Jakarta, dan saat ini bekerja pada Lembaga Layanan Pendidikan pada LL Dikti ya. Kemudian prestasinya boleh ke atas lagi. Prestasi beliau itu banyak banget nih. Atau capaian beliau nih, prestasi atau capaian Kak Sigit Nugroho di LL Dikti 3 itu ada juara umum. Juara umum apa? Juara Anugerah Humas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2019. Kategori hubungan media, media sosial, website, serta lapor. Wah, ini luar biasa banget ya Kak Sigit Nugroho ini. Oke, kita lanjut ke riwayat pendidikan beliau. Riwayat pendidikannya,
Universitas Profesor Dr. Mustofa Bragam. Itu beliau di tahun 2011 sampai 2014 SMA Negeri 11 Jakarta. Jangan dari tahun 2014 sampai 2018 di Kalbis Institute Strata 1. Nah, 2019 sampai 2021 di Universitas Profesor Dr. Mustofa Bragam tingkat Strata 2. Wow, amazing banget ya Kak Sigit Nugroho ini. Oke, aku mau nyapa dulu nih Kak Sigit. Halo Kak Sigit, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Tadi masih ke-mute. Oke. Gimana Kak Debi? Kak Sigit nih, aku manggilnya Kak Sigit atau apa nih enaknya? Biasa kan punya nama panggilan tersendiri nih. Betul. Kalau di akademisi namanya Sigit Nugroho. Kalau di rumah namanya Ade. Namanya Ade. Kalau di luar namanya Kakak Ugo. Oh iya, Kakak Ugo. Terserah. Kita panggilnya Kakak Ugo aja nih biar akrab ya. Boleh. Oke. Gimana nih Kak Ugo, udah siap belum buat berbagi ilmu nih mengenai personal branding di hari ini? Wah, pokoknya kalau untuk teman-teman dari STI Indonesia, aku tuh selalu siap banget. Dan pastinya juga saya mengundang beberapa rekan serta beberapa teman saya juga untuk join di kelas kita pagi ini. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas juga seperti ini, seminar-seminar, kemudian workshop-workshop itu juga termasuk ke dalam pendidikan. Tapi namanya pendidikan luar sekolah nih. Jadi kita kayak gini nih, kita juga belajar nih, gitu Kak Dewi. Dan aku selalu semangat banget buat kita bisa sharing seperti ini. Oke. Aku dari tadi interest banget nih sama yang di belakang nih, backgroundnya piala nih banyak banget nih. Oh, oke. Ini piala waktu waktu sekolah ya, sama waktu di universitas. Tapi kalau udah kerja udah nggak ada piala, biasanya kerja tuh pencapaian gitu. Sebetulnya pasti ada lagi di atasnya. Unjukin juga gitu. Cuman lagi nggak bisa pakai virtual background karena pakai laptop yang ini. Jadi ya udahlah ya, di kamar belajar aja. Iya, aku juga nggak bisa nih, mungkin karena laptop kita kentang kali ya. Jadi nggak bisa dipakai virtual background. Iya. Oke, peserta udah bosan lihat kita ngobrol-ngobrol. Oke, kita langsung aja ke pemaparan materi. Silahkan Kak Ugo diambil alih. Baik, terima kasih Kak Debi. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau kata orang Betawi, bakiak sendal jepit, yang datang banyak, yang jawab dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Wah, terdengar ya dari rumah secara virtual. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kaisar Akhir, FIK MSC MBA. Mas Kaisar ini selaku pimpinan dari Duta STI Indonesia, dan juga Pak Kaisar ini atau Mas Kaisar adalah rekan saya, sahabat saya, abang saya, dan pastinya juga teman partner saya dalam sharing organisasi ya. Saya belajar banyak juga dari Mas Kaisar tentang tata kelola organisasi, kemudian juga tentang tata kelola event internasional, gitu, bahasa Inggris yang beliau kuasai. Saya sangat belajar banyak dari Pak Kaisar. Selamat pagi Pak Kaisar, terima kasih saya sudah diundang di acara pagi hari ini. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Saudara Akbar Manggala Putra selaku panitia dari acara ini, kemudian juga ada moderator KDB, dan kemudian juga ada MC, serta para panitia yang ada di belakang layar yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya nih terhadap teman-teman serta sivitas akademika yang telah menyelenggarakan seminar pada pagi hari ini. Dan pastinya juga salam hangat untuk para peserta yang sudah hadir di sini, dan juga nanti akan ada Kak Siti Sarah ya di sini ya. Sudah hadir rekan saya juga, sahabat saya. Selamat pagi Kak Siti, nanti kita bisa sharing bareng, dan pastinya salam sehat untuk kita semua, salam virtual, salam belajar dari rumah.
tadi sudah dibacakan CV saya oleh Kak Dedi. Kenapa sih CV saya seperti itu, tidak poin-poin aja? Itu sebetulnya trik ya, kalau di seminar itu saya menggabungkan CV yang seperti itu untuk apa? Biar kita tuh semua baca gitu. Kalau kita kasih poin-poin aja cuman oh namanya ini, oh rumahnya di sini, oh ininya di sini gitu. Tapi kalau kita buat dalam bentuk narasi, mau tidak mau kita harus membaca. Maka dari itu penting banget ya, kita harus bisa menyesuaikan di mana sih kita mengirim CV agar orang-orang itu membaca CV kita. Oke. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang personal branding. How to build personal branding buat kita. Dan personal branding itu tidak harus dari kita harus jadi pembicara dulu, enggak. Kita jadi gitu. How to build personal branding buat kita. Saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sudah kelihatan ya. How to build personal branding. Nah, kita membangun personal branding kita dari ini nih, dari aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Nah, kalau saya selalu personal branding atau mungkin tagline, kalau misalnya di rumpun ilmu yang lain, saya selalu bilang jangan lupa bersyukur. Nah, sehingga orang-orang kalau ngelihat story saya gitu, selalu mereka bilang, oh Ugo ya, si jangan lupa bersyukur ya, si paling bersyukur ya. Walaupun itu nadanya agak seperti sedikit sindiran, tapi setidaknya mereka tuh aware kalau saya tuh semikakan jangan lupa bersyukur guys. Wah, enak banget ya. Nah, jadi kata-kata seperti itu yang saya sering gunakan dan itu juga bisa menjadi suatu branding nih buat saya ketika saya nge-brand sesuatu. Branding itu tidak hanya di dalam produk, tapi kita juga bisa membranding diri kita untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan. Nah, saya lebih enak pakai pakai slide ini ya PDF ya, jadi tidak patah-patah. Nah, cara memperkenalkan diri ke benak orang sehingga terbangun sebuah persepsi agar menjadi sesuatu yang dikenal oleh orang lain dengan menunjukkan antara keahlian atau pengalaman atau yang menjadikan diri kita seperti sekarang. Nah, saya nge-brand diri saya sebagai oh ini Kak Ugo nih yang cheerful, kemudian yang anak seminar banget. Nah, itu saya sudah melakukan itu bukan dari sekarang, tapi dari saya sekolah SMA. Dulu saya SMA sering banget nih ikut-ikut seminar, ikut-ikut kegiatan, pelatihan, sehingga sudah tercipta nih brandnya. Oh, kalau lo mau banyak seminar atau anak seminar, tanya aja sama Nugroho gitu. Nah, jadi itu cara kita memperkenalkan lebih kepada ciri khas yang kita ingin tampilkan. Gimana nih ciri khasnya. Nah, nanti kita juga bisa belajar dari public speaking ini. Kita bisa dikenal nih brandingnya seperti apa sih gitu. Apakah kita dikenal sebagai seorang yang agamis atau sebagai seorang reviewer dan segala macam. Nah, itu bisa kita lakukan melalui apa? Melalui kanal-kanal media sosial kita. Nah, next, gitu. Mengapa harus banget nih memiliki personal branding? Nah, setiap orang itu sangat memerlukan personal branding karena setiap orang itu berbeda dan unik, ya, karena memiliki tahapan masing-masing dalam dimensi kehidupan. Artinya, setiap orang itu nggak sama. Kita itu dilahirkan ke dunia ini sama Allah, itu tercipta dengan kondisi yang unik, yang limit, yang hanya ada satu di dunia. Saya sama Cindy tidak akan sama. Saya dengan Akbar juga nggak akan sama. Nah, tapi setiap diri kita itu bisa di branding gitu, di mana di media sosial, di platform blogger, di platform lainnya. Nah, itu kita pengen menunjukkan hal-hal yang seperti apa sih, atau yang bagaimana sih. Nah, itu bisa kita tunjukkan. Jadi branding itu is very important ya. Jadi penting banget nih buat kita pengen dianggap apa sih gitu, sebagai citra dirinya tuh sebagai apa. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan. Nah, apa sih pentingnya punya personal branding? Nah, ini sangat penting banget ya. Ketika kita punya personal branding yang kuat, yang pertama meningkatkan kepercayaan kepada orang lain. Jadi orang lain tuh percaya sama kita, memperkuat kredibilitas, membangun rasa percaya diri, serta memperluas koneksi dan menunjukkan diri sendiri apa adanya. Nah, artinya begini,
ketika kita meningkatkan kepercayaan terhadap orang lain, misalnya kita bekerja di suatu perusahaan tertentu, terutama perusahaan asing di mana notabene kita harus membangun trust kita dulu. Kalau orang sudah percaya, nah orang itu bakal bisa mengikuti alur dari apa yang kita tawarkan atau apa yang ingin kita perkenalkan. Jadi kuncinya meningkatkan kepercayaan kepada orang lain terlihat dari apa? Dari medsos gitu. Dilihat dari portofolio, dilihat dari pekerjaan, dilihat dari kehidupan. Jadi hal yang seperti itu sangat membangun banget engagement kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya juga personal brand ini bisa memperkuat kredibilitas kita. Kredibilitas sebagai seorang ilmuwan kah? Kredibilitas sebagai konten kreator kah? Kredibilitas sebagai editor ternama lah gitu. Jadi dilihatnya dari mana? Dari personal branding gitu. Kalau kita dulu jadi lebih kepada personal brand ini yang kita pengen ketahui dan dibangun dari public speaking adalah bagaimana orang lain itu tahu dulu nih tentang kita. Kalau dulu wisata kuliner, kita taunya Pak Bondan itu selalu brandingnya adalah maknyus banget gitu, ya kan? Maknyus banget. Nah, terus juga kalau misalnya kita personal brandingnya untuk Pak Mario Teguh, pasti Mario Teguh Golden Ways. Jadi dia di brandingnya seperti itu. Dengan pakaian-pakaian yang memang sudah disiapkan untuk terlihat seperti seorang ayah yang bisa memberikan panduan kepada putra-putrinya. Kan gitu ya, Pak Mario Teguh di branding sedemikian rupa. Nah, bagaimana Pak Jokowi di branding oleh rekan-rekannya gitu. Pak Jokowi selalu menggunakan baju putih, ya kan? Dengan digulung tangannya, dengan artian oh zamannya Pak Jokowi itu harus kerja. Jadi lebih banyak menggunakan baju-baju putih. Nah, itu menggambarkan juga kesederhanaan. Nah, itu juga bagian dari branding apa yang ingin di branding. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih dari branding ini membangun rasa percaya diri gitu, memperkuat koneksi dan menunjukkan diri kita tuh apa adanya. Walaupun kita mau menunjukkan diri yang bukan apa adanya, itu semua bisa disetting. Jadi personal brand ini itu bisa disetting gitu, seperti agenda setting, semuanya by design. Kamu pengen didesain sebagai seorang ilmuwan, oke, kita bisa desain gitu dengan personal brand gitu, dengan kamu bikin aja di rumah taman hidroponik, kemudian pakai Just Lab, kemudian kamu menjelaskan. Nah, kalau ada postingan banyak, nah itu sudah bisa dikaitkan dengan oh ini berarti orang penggiat hidroponik nih begitu. Kalau misalnya seorang ilmuwan gitu, misalnya selalu di lab, oh ya emang dia ilmuwan banget nih, atau mungkin teknisi yang selalu kerjanya di bandara-bandara atau seperti apa. Nah, itu dia kalau misalnya sering nge-share, nah itu akan balik lagi menjadi konsep diri. Nah, konsep diri inilah yang bisa membangun personal brand kita, begitu. Nah, selanjutnya, nah itu apa sih komponen utama dalam membangun personal branding? Kita lihat, nah ini ada beberapa komponen. Nah, komponennya itu pertama value. Ada yang tahu value itu apa? Kak Akbar mungkin? Value. Kalau menurut aku itu value itu apa sebenarnya nilai apa yang ada di dalam diri kita. That's betul banget. Nah, jadi ketika kita membangun personal branding, itu value apa yang ingin kita tunjukkan? Nilainya seperti apa? Terus kemudian skills-nya kita gimana sih? Gitu, apa yang kita ingin perlihatkan kepada orang lain atau ingin kita ceritakan, dan bagaimana behavior kita gitu. Makanya kan ini erat banget kaitannya dengan keseharian. Jadi apa yang kita lakukan keseharian ini sangat berkorelasi tentang citra diri apa atau konsep diri apa yang orang lain tangkap kepada kita. Misal Kak Akbar suka banget nih kegiatan outdoor, suka camping, suka naik gunung, suka ke air terjun, suka ke pulau. Nah, behaviornya seperti itu sehingga orang lain melihat Kak Akbar, oh kalau pengen camping bagus, coba deh cari referensinya sama Akbar. Nah, atau mungkin kalau cara pengen bikin tenda yang cepet,
coba deh sama dia karena dia anak camping. Oh, tahu dari mana? Iya, kegiatan di medsosnya tuh camping terus gitu. Nah, itu sudah menjadi personal brand kita. Tinggal kita menggunakan itu untuk keahlian kita mendapatkan sampingan lain atau bagaimana gitu ya kan. Terus kalau kita misalnya lihat editan-editan suara yang sangat bagus, kita kenal Pak Eka Gustiwayana. Oh iya, dia kan yang edit komposer ini gitu. Nah, itu udah muncul tuh brandingnya dan orang-orang juga tahu gitu. Oh, kalau orkestra bagusnya Pak Erwin Gutawa gitu ya kan. Atau enggak ADMS, sorry. Nah, ADMS. Nah, itu juga bagus banget tuh orkestranya. Karena apa? Karena dia membangun kredibilitas. Karena dia menunjukkan jati dirinya, dia suka bermusik sehingga dia eh, mendapatkan branding yang seperti itu. Nah, sama, dia punya nilai, dia punya skill, dan dia tuangkan di dalam behavior. Nah, itu dia. Nah, next-nya sebentar ya, ini gimana sih? Nah, kita lihat dalam membangun personal branding itu tidak hanya dari satu sisi, tapi bagaimana kita bisa membangun kepercayaan serta bisa menggunakan teknik-teknik yang memang dibutuhkan. Oke. Next, saya akan muncul ke paparan yang kedua tentang teknik public speaking-nya. Nah, ketika kita pengen tahu kita menggunakan public speaking sebagai branding kita harus tahu nih kita mau ngomong apa sih gitu, apa yang akan kita bawakan. Jangan sampai kita nggak kredibel di bidang itu, kita berusaha untuk membawakannya. Boleh juga, karena misalnya masih belajar. Misalnya, oke, saat ini saya pengen berbagi pengalaman based on my story about camping ground, about my journey tentang apa. Nah, itu jadi kita harus tahu dulu apa yang mau kita ceritakan berdasarkan best experience-nya kita. Nah, ini. Jadi kita harus tahu nih gimana caranya jadi moderator, caranya menjadi pembawa acara di MC daring. Nah, kebanyakan orang itu takut banget ketika melakukan public speaking. Mungkin di sini ada yang pernah ikut kelas saya sebelumnya? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya akan share sebuah YouTube. Kita akan coba treatmentnya, melihat kenapa sih public speaking atau ngomong di depan orang untuk membangun personal branding itu takut banget nih kayaknya. Nah, ini kita akan lihat, nanti akan saya coba share video ini. Sebentar, saya akan share screen kembali. Wait. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya tampilan di layar kita, ada YouTube, kita akan lihat. I hate public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. I just hate being looked at. There must be something in my nose. My hair is bad, my fly is open, I'm wearing the wrong clothes. I'm hiding in the bathroom, 'cause my stomach's not quite right. When I think of standing up to speak, I'm paralyzed with fright. I hate public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. I feel quite catatonic. My voice is monotone. My mind is blank and I forget everything I've ever known. I stutter and I stammer, and to everyone it's plain that I'm the person up in front who used to have a brain.
public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. I drank 2 pots of coffee because I didn't sleep a wink, and my mind is racing way too fast for me to even think. My hands and knees are shaking. Me hysterical? You bet! And I never knew one person could produce this kind of sweat. I hate public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. Something takes me over. By terror I'm possessed. I'm helpless in the face of it, though my logic does protest. For this sphere of presentations, I'm desperate for a cure. And no one has it half as bad as I do, that's for sure. I hate public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. Oke, apa yang kita bisa dapat dari video yang tadi? Coba ada yang bisa nggak? Ternyata public speaking itu menakutkan banget ya. Bisa tiba-tiba suaranya monoton, tiba-tiba pengen ke kamar mandi, pengen minum terus, ngeblank. Sepertinya tuh nggak apa-apa. Apakah itu semenakutkan itu? Nah, inilah yang terjadi ketika kita tidak menguasai materi dengan baik gitu. Ala bisa karena biasa gitu. Sampai kayak tadi tuh ada, oh my god, ternyata public speaking tuh serem banget ya. Padahal seperti itu nggak sih? Menurut saya enggak juga kan. Nah, jadi bagaimana kita untuk bisa nge-brand kita, untuk bisa nge-brand diri kita, dan pastinya untuk bisa tahu nih bahwa public speaking itu penting banget gitu. Public speaking penting banget. Tapi kan saya orang accounting, Kak. Saya orang orang IT. Oh, justru orang accounting dan orang IT itu penting banget bisa public speaking. Kenapa? Karena ketika kita menjelaskan sesuatu, ya kan, itu kita butuh orang-orang yang paham dan bisa memahamkan orang lain. Kan ada yang sudah pintar, tapi nggak bisa nih buat menjelaskan kepada orang lain. Nah, itu pentingnya public speaking seperti itu. Jadi untuk perihal ini, kita harus bisa nih, semua rumpun ilmu wajib bisa banget yang namanya public speaking. And then kita lanjut lagi di paparan kita. Nah, ini ya pengertian public speaking banyak banget. Nanti kalian bisa lihat aja. Ini arahan sedikit-sedikit aja karena kita banyak banget ya. Nah, ini juga ketika kita menjadi moderator, kita harus tahu informasi apa gitu ya, seperti apa. Nah, ini kita nggak usah main gamesnya. Nah, ini penting banget nih. Ketika menjadi MC atau membangun public speaking yang bermutu, kita harus bisa banget nih pelafalan, ya kan, atau mungkin pronunciation yang jelas. Nah, teman-teman, aku pengen kasih sedikit triknya ketika kita mau melakukan public speaking, itu kita harus bisa A, I, U, E, O. Jadi A, I, U, E ini adalah senam muka di mana yang harus dilakukan ketika teman-teman ingin melakukan presentasi. Kayak saya, misalnya tadi pengen presentasi, saya pasti akan A, I, U, E, O gitu. Jadi seolah-olah kita lagi merefleksi nih otot-otot muka sehingga nggak tegang gitu. Nah, teman-teman bisa praktekkan melalui A, I, U, E, O ini. Nah kan bagaimana branding itu bisa dibentuk dari apa? Dari susunan cara berfoto, kemudian baju yang dikenakan. Jadi membuat branding itu juga melekat di dalam diri kita. Nah, ini kita ke paparan yang selanjutnya. Jadi saya banyak paparan nih hari ini, akan loncat-loncat karena ilmunya fluktuatif gitu, tidak terstay di satu paparan. Nah, tadi ini kita balik lagi ke sini, cara membangun personal branding kita. Nah, bagaimana cara membangun personal branding? Nah, ini tadi kita selalu bilang bagaimana. Nah, ini pertama, self-aware dulu.
kita harus tahu gitu apa yang mau kita brandingkan. Setiap orang harus mengetahui siapa dirinya sendiri, kenali dirinya sendiri, dan pastinya orang lain juga harus kenal. Tapi tidak hanya kenal dirinya, kita sendirilah yang mengetahui dan apa sih kemampuan yang akan kita lakukan. Nah, next. Nah, terus kemudian apa sih? Kita bisa berbicara dengan story gitu. Kita bisa bercerita tentang apa sih namanya? Tentang aktivitas sehari-hari dan pastinya pengalaman dilakukan. Demikian orang lain akan mengetahui apa sih aktivitas kita. Begitu. Oke, next. Selanjutnya kita harus bisa membangun networking dalam membangun sebuah hubungan. Tidak hanya saat ini, tapi juga dilihat di masa yang akan mendatang. Oke, selanjutnya memang ada hubungan antara personal branding dengan public speaking. Emang ada nggak sih? Ada banget. Nah, untuk perihal ini, perihalnya gimana sih gitu? Public speaking adalah gitu ya bukti aktivitas dari personal branding, dan orang yang memiliki personal branding tertentu akan memperkenalkan dirinya dengan kemampuan bicaranya melalui media yang akan bisa memperkenalkan dirinya. Jadi sebetulnya public speaking ini juga penting banget nih dalam membangun karakter kita, membangun kepribadian kita dan segala macamnya. Nah, untuk perihal ini, nah kita juga bisa lihat nih bagaimana kita meng-hire media massa untuk bisa apa sih namanya membranding diri kita gitu. Saya selalu bilang selalu membranding diri kita. Ya, next-nya seperti itu. Nah, terus gini, kita akan banyak lanjut studi kasus ya. Nah, saya stop share screen dulu. Setiap portofolio, kalau kita pengen bikin personal branding melalui medsos kita, itu pertama ada salam greetingnya dulu, kemudian ada nama kita, dan kita mulai cerita nih, gitu. Nah, ini kan portofolio saya yang saya tunjukkan. Nah, bagaimana kita membangun kepercayaan kredibilitasnya dulu. Oh, saya pernah dapat sertifikasi, kemudian pernah jadi PR konsultan, dan juga kemudian pernah jadi PR-nya kontingen Indonesia. Nah, ini kita kalau bicara personal brand, nah ini saya udah nge-brand diri saya sejak dari zaman kuliah gitu. Bagaimana saya mendapatkan penghargaan secara internasional gitu ya waktu itu di Malaysia gitu, dan kita kasih tahu nih, oh ternyata emang Mas Ugo ini orangnya PR banget ya. Nah dari mana? Dari medsos. Ini saya lihat lihat dari medsos. Nah studi kasusnya seperti itu karena dari medsos inilah yang kita bisa jadi pekan portofolio serta kita bisa bercerita begitu. Dan kemudian saya juga bercerita, oh saya juga pernah jadi tim yang lainnya kok gitu, seperti panitia pendamping pertukaran pelajar Malaysia ke Indonesia. Nah ini bisa dituangkan dalam bentuk cerita, dalam bentuk portofolio yang bisa dilihat begitu. Nah, bagaimana saya mengebrand diri saya sebagai Abang None Buku, Duta Bahasa, Putra Putri Kartini, Duta Genre, Duta SIBNE, Duta Baca. Nah, ini melalui medsos sehingga orang lain kenal saya, oh itu ya si Ugo yang ikut duta gitu, oh si Ugo yang ikut Dubas gitu, sama kayak oh Akbar ya yang duta stay ya, oh KDB juga ya gitu. Nah, atau mungkin yang lain dari mana? Dari media sosial gitu ya, seperti bercerita kepada kontingen gitu, terus bagaimana jadi MC. Nah ini nih penting banget nih yang kayak gini-gini nih, kita harus punya jejak digital yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah ketika saya jadi MC kayak gini, oh iya tuh MC-nya Kak Ugo tuh personal brandingnya good presenter banget nih apa. Nah kita harus punya portofolio yang bisa kita tunjukkan, dan bukan hanya kita tidak pernah diposting, bukan, kita harus mengetahui, orang lain juga mengetahui gitu loh. Kenapa seperti ini? Ya karena ketika kita menampilkan personal branding kita, itu kita lagi jualan
gitu. Kita lagi jualan tentang diri kita. Jadi nggak usah malu untuk menunjukkan aktivitas teman-teman yang positif di media sosial sehingga orang lain bisa tahu teman-teman itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ikut gelar panitia seni budaya, kemudian kegiatan outdoor atau kegiatan tanam mangrove. Nah, ini kita bisa bisa lakukan juga dari dari kerelawanan waktu 2018 ketika ada bencana di Sulawesi, saya jadi terjun jadi panitia tangga bencana. Loh, emang bisa Kak Ugo jadi panitia tangga bencana? Bisa, walaupun saya bukan dari jurusan manajemen bencana. Bisa, karena ketika tanggap bencana itu orang butuh PR, butuh yang bisa menjelaskan, butuh seorang yang bisa jadi pusat informasi. Nah, disinilah saya tugasnya waktu ada tim tanggap bencana untuk jadi pusat informasi. Jadi mengandalkan mengandalkan public speaking, yang cari datanya rekan-rekan lain dari tim manajemen, dari tim tanggap bencana, dari tim kesehatan, lalu disetor ke saya berkontribusinya membuat rilis, membuat pusat informasi gitu. Jadi misalnya kita tetap bisa berkontribusi kok, segala rumpun ilmu ketika ada sesuatu itu bisa berkontribusi. Nah, jadi dari personal branding inilah yang saya pupuk, saya tanamkan, kemudian saya share di media sosial sehingga orang lain tuh tahu tentang kita begitu. Dan kayak misalnya jadi MC secara pemerintahan, keprotokolan, secara daring, secara live streaming gitu. Nah, ini secara MC wisuda gitu. Memang saya juga MC wisuda, MC keprotokolan. Nah, ini juga semua ada tata cara dan kalau ini semi formal, kalau ini formal berdasarkan teks sehingga orang lain tuh tahu kalau kita tuh punya kemampuan public speaking sehingga personal brand kita jadi tahu begitu. Nah, ini ketika jadi MC secara kebudayaan, jadi moderator, foto sama orang-orang penting, pejabat. Nah, ini juga waktu saya berkuliah di Kalbis Institute Managed by Bina Nusantara, itu saya pernah jadi pembawa presenter gitu dalam dalam tugas kuliah. Sebetulnya ketika ngambil ini kalian tuh bisa berkarya tidak hanya tidak hanya harus ada event, enggak, berdasarkan tugas-tugas kuliah. Kebetulan saya jurusan komunikasi, saya waktu itu ada tugas kuliah untuk jadi presenter dalam promosi buku. Ya udah, gitu, teman-teman yang nyutingin, saya yang jadi presenternya. Nah, ini bisa kita klaim sebagai portofolio. Jadi nggak harus nunggu teman-teman kelar kuliah dulu, enggak gitu. Jadi dari daily activity teman-teman bisa teman-teman branding gitu. Ini kan lagi proses berjalan syuting. Bisa aja kan pas lagi syuting, bentar dong foto dulu buat di-upload ke ini. Nah, itu kan by setting, by design. Jadi tidak semerta-merta, oh ini yang jadinya enggak aja. Tapi kita harus liatin prosesnya. Kan teman-teman lihat foto ini kan adalah prosesnya, gitu ya kan. Jadi kita bercerita, gitu. Nah, ini brandingnya dari mana? Dari medsos. Ini juga melalui medsos juga, saya pernah jadi penyiar radio streaming di BKKBN waktu itu. Nah, ini dari mana kok bisa Kak Ugo bisa jadi penyiar ini? Dari apa? Dari magang. Saya melihat waktu itu BKKBN punya radio streaming, belum ada penyiar tetapnya, ya udah saya apply submit buat magang sehingga dipercaya, oke, Ugo kamu bisa apa aja gitu. Oh, saya bisa jadi penyiar radio. Oke, selama 2016-17 tuh saya hampir 2 semester magang di BKKBN jadi penyiar radio cabutan. Wah, gitu. Karena kan orang sananya kan waktu itu lagi tugas belajar, jadi saya bisa ngisi itu dari mana? Jadi dari keistimewaan itu. Nah, ini apakah harus jadi penyiar radio dulu? Enggak. Kita belajar dari mana? Dari praktik magang gitu. Sehingga saya bisa jadi penyiar radio BKKBN. Ini BKKBN nasional ya pada saat itu dan sampai saat ini. Nah, kemudian dari public speaking juga saya mendapatkan penghargaan dari acara-acara duta di Indonesia International Institute for Life Science waktu itu untuk the best pengarah koreografi, pengarah public speaking buat Miss and Mister Komunikasi gitu. Nah, ini acara-acara internasional dan juga pernah acara dokumenter expo juga bagaimana mengangkat tentang tema-tema pendidikan. Nah, ini saya pernah jadi MC-nya dan ini menjadi personal brand. Dari mana?
dari tugas kuliah, dari saat kita kuliah, dari saat kita di semester pendek, dari saat kita di UKM. Nah, hal inilah yang kita bisa bawa gitu sebagai personal branding kita untuk membangun trust dulu. Jadi kalau udah trust-nya terbangun, nah orang lain juga akan mengkonsepkan diri kita sebagai sesuatu yang oh ya memang benar nih seperti ini dan memang benar apa adanya karena daily activity begitu. Nah ini ketika saya juga jadi tim wedding gitu kan, oh ya kau gue juga pernah tuh jadi tim wedding gitu kan. Nah ini juga apa sih namanya bisa menjadi portofolio kita gitu, menjelaskan bagaimana sih tatanannya. Nah itu kan perlu juga public speaking yang baik. Nah ini ada itunya saat menjadi panitia wedding paruh waktu ya. Nah, tidak hanya itu, ketika kita sudah pinter public speaking gitu, kita langsung mulai lagi. Nah, ini saya ya kan dalam acara rapat koordinasi daerah. Saya jadi panitia gitu. Saya yang mengarahkan secara keprotokoleran gitu. Nah, ini ada Miss and Mister dari Duta UMN pada saat itu yang membawa plakat penghargaannya. Nah, ini pimpinan dari Kemdikbud serta ini Rektor Universitas Gunadarma. Jadi dapat penghargaan kita yang mengarahkan ketika kita sudah tahu. Nah, ketika kita sudah menjadi public speaking yang dikatakan cukup bagus, kita harus mencetak public speaking yang lain yang orang bisa bisa menggunakan public speaking itu. Itulah. Nah, jadi kita cerita. Nah, public speaking ini juga berguna banget kalau teman-teman bisa mengisi voice over. Saya beberapa kali pernah jadi VO di beberapa acara. Nah, ini VO dari kita. Mengandalkan apa? Mengandalkan public speaking. Tapi bedanya public speaking ini di belakang layar, direkam dulu. Nah, jadi teman-teman bisa belajar nih bahwa public speaking itu banyak banget manfaatnya. Tidak hanya dari rumpun ilmu komunikasi, tapi di semua lini pekerjaan, di semua lini pendidikan. Jadi gimana Kak cara belajar public speaking yang baik? Cara belajar public speaking yang baik adalah kalian memanfaatkan waktu yang seoptimal mungkin ketika disuruh presentasi di kelas. Presentasi tentang akuntansi, presentasi tentang pembukuan, tentang jurnal, tentang manajemen SDM, tentang manajemen keuangan. Kalian harus memaksimalkan presentasi tersebut. Karena dari apa? Karena dari situ kita belajar untuk public speaking yang baik. Kan kalau lagi presentasi kan tidak disalahin kan gitu kalau jelek atau gimana gitu, tapi dikoreksi sama dosen kita. Oh, presentasinya bagus nih gitu. Jadi jangan lu aja gue bagian belakang aja. Nah, itu salah. Nah, dari teman-teman dari presentasi itu, bolehlah kalau ada yang presentasi foto upload di IG. Presentasi bla 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 bla. Nah, itu bisa jadi karakter personal branding dari tugas mana? Dari tugas kuliah. Sama dengan waktu saya mata kuliah yang ini. Nah, broadcast waktu produksi. Ini dari mana? Dari mata kuliah. Jadi praktisnya tuh gampang banget, contohnya gampang banget gitu. Nah, ini di KDB sedang jadi moderator, screenshot lah KDB lagi itu, ya kan lagi ngomong. Nah, nanti upload ke medsosnya menjadi moderator acara seminar ini. Itu udah jadi portofolio. Belajarnya dari mana? Dari sekarang gitu. Kak Akbar lagi ngasih sambutan, screenshot lah ya kan, taruh di IG. Nanti kalau seminggu atau sebulan, ya penting taruh dulu aja gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan yang penting upload dulu. Nah, nanti bisa diarsipkan. Ketika kita butuh, kita buka aja arsip itu. Ya, sama kayak ini kan saya pernah saya share tapi saya arsipkan lagi gitu. Ini pernah saya share, saya arsipkan. Jadi kalau kita harus nyari-nyari dokumen-dokumen yang lama, kita cari aja di arsip Instagram kita gitu. Jadi membangun personal branding tidak harus jadi orang sukses dulu, tidak harus lulus kuliah dulu di pekerjaan. Justru personal branding dimulai dari kita kuliah, dari tugas-tugas kuliah, dari presentasi-presentasi kuliah. Itu bisa banget dijadikan personal brand kita. Terus gimana Kak kalau saya udah jadi mahasiswa lulusan terbaik, ya udah, personal brandingnya dimulai dari pekerjaan yang sekarang. Ketika jadi admin, foto aja kretek-kretek, foto, cekrek. Sabtu pagi masih bergelut dengan dunia administrasi, tetap semangat buat kamu. It's okay, ya kan? Jadi orang lain, oh iya dia emang kerjaannya admin dan selalu bisa ini. Oh kalau mau nanya Excel sama dia aja, dia admin di sini loh. Sudah muncul personal branding kita. Dari mana? Dari daily activity, dari pekerjaan, dari kegiatan-kegiatan UKM, UKR. Jadi menurut saya kegiatan UKM gitu yang kayak foto bersama gitu.
jangan males untuk foto bersama. Jadi bisa dibuat seperti ini gitu portofolionya. Ini walaupun saya yang di mana ya? Saya di sini, ini saya nih. Ini saya. Nggak kelihatan ya warna coklat. Nah, ini saya nih biar kelihatan kuning. Nah, ini saya nih. Saya juga jadi panitia, tapi ketika foto saya juga ikut gitu. Jadi ketika ada fotonya saya share, ya udah saya bisa klaim kalau ini kegiatan saya. Nah, ini saya nih waktu waktu kegiatan tanam mangrove ini saya, walaupun muka saya nggak kelihatan karena posisinya, tapi setidaknya saya pernah do something ini dan saya pernah nge-share sehingga saya tahu nih gitu, orang-orang lain tahu kalau saya pernah jadi panitia ini, begitu ya. Jadi dari kegiatan sekolah, kegiatan UKM, makanya kalau suruh ikut foto, jangan males, foto aja dulu gitu. Nanti itu pasti bakal kepake untuk daily activity gitu ya. Ini juga walaupun fotonya gini, yang pokoknya masih dalam batas wajar, itu juga jadi portofolio. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan untuk berfoto. Berfotolah. Mau sama Pak Jokowi, mau sama siapa gitu, walaupun Pak gitu goyang dikit ya kan kameranya shaking karena dia buru-buru pejabatnya. Yang penting pernah foto, pernah jadi MC megang mic gitu. Nah, tapi ini juga harus dibarengi dengan kredibilitas kita. Kita nggak pernah MC, kita nggak pernah ini tiba-tiba megang mikrofon di itu acaranya udah selesai diupload gitu. Pasti nanti teman-teman akan muncul kredibilitas, itu mah cuman konten, orang dia bukan dia MC-nya gitu. Jadi kan trust itu dibangun dari mana? Dari teman-teman kita juga gitu. Jadi mulai dari sekarang kegiatan kuliah, kegiatan pekerjaan didokumentasikan sehingga bisa menjadi portofolio yang baik buat kita, begitu. Nah, ini dia pernah jadi voice over, pernah jadi presenter juga dalam acara Gebiar Pameran Pendidikan Tinggi 2021 kemarin pas pandemi lagi ya kan, jadi pakai face shield. Nah, jadi seperti itu. Itu personal branding yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin kita buka sesi tanya jawab kali ya untuk ini. Jadi kita bisa lebih banyak praktisnya. Jadi kalau seminar lebih enak ada contoh yang relevan dan bagaimana implementasinya. Nah, inilah implementasinya dari media sosial. Nah, media sosial tidak hanya itu, kita juga bisa mengebrand diri kita seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini di medsos saya karena saya alhamdulillah dipercaya banget untuk jadi PR dari kementerian. Nah, ini saya mengebranding, mau nggak mau Instagram pribadi udah jadi Instagram keseharian gitu ya kan. Nah, ini Instagram saya banyak banget bercerita di di ranah ini ya, ranah Instagram dari feed story dan segala macam. Nah, hari ini juga saya posting nih gitu acara yang hari ini, how to build personal branding. Ini yang minggu lalu, ini yang sekarang ya kan. Jadi aku bilangnya seminar lanjutan. Nah, dari sinilah kita bisa nge-brand diri kita. Saya mendapatkan sertifikasi, lulus dari magister. Nah, ini kita harus bercerita di medsos kita. Olahraga, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dengan keseharian saya gitu. Kan saya PR di pendidikan tinggi kan. Kadang saya bikin konten ini sebetulnya konten kerjaan. Gimana sih caranya jadi dosen? Yuk cek di sini gitu. Jadi dari kerjaan inilah saya bisa nge-branding gitu. Jadi dapat konten klasterisasi apa sih gitu. Nah, ini dari seminar-seminar inilah saya banyak nge-branding diri saya gitu. Karena saya bekerja di bidang ini, ya udah saya ikutan aja gitu. Dan alhamdulillah sampai saya menjadi ini bisa di siswa program studi pariwisata. Saya sampai nge-branding diri saya untuk ikut ajang ini. Gue Mas. Brand ambassador di Jakarta untuk Kampus Merdeka. Nah, ini saya sampai di seperti ini, kita lihat dulu. Halo, gue Ugo, gue mahasiswa program studi pariwisata. Memasak adalah passion gue. Di masa depan, gue pengen banget nih punya bisnis sendiri. Gimana ya caranya biar bisa punya ilmu bisnis sendiri? Wow, ada program KMMI, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Gue mau ikutan buat nambah ilmu dan pengalaman baru. Gue mau ikut kelas digital entrepreneur dan bisnis konten supaya nanti bisa memasarkan masakan gue di media sosial dengan ilmu komunikasi persuasif. Terima kasih kepada Kemdikbudristek. Berkat program KMMI, kita dapat belajar apapun dan dimanapun. Dan pastinya jangan lupa untuk bersyukur ya.
Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses di kmmi.kemdikbud.go.id. Kampus Merdeka Indonesia Jaya!